Radha Rasi Swara Radha Rasi Swara Sri Radhe Jayo Radha Rasi Swara Radha Rasi Swara Sri Pembagian Mirandasya Gyanan Gyana Salakaya Caksurun Militan Dhyana Tasmai Sri Gurave Namaha Namo Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Gaur Guna Swami Niti Namini Namo Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namini Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Sunyavadi Pachata Resatari Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Sri Srila Prabhupada ki Srila Gurudev ki Sri Gauranitai ki Sri Jagannath Balaram Subhadra Devi ki Sri Radha Siswaju ki Hare Krishna, Prabhu dan Mataji semuanya yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai semuanya. Hari ini adalah hari yang sangat mujur karena hari ini sama dengan Janmastami. Janmastami adalah kemunculan dari sisi Bhagawan Sri Krishna ke dunia material ini. Nah, pada hari ini kita merayakan kemunculan Sri Krishna dalam bentuk murti beliau, Sri Radha Siswa, Sri Gauranitai dan Sri Jagannath Balaram Subhadra Devi yang pada 11 Desember tahun 1999 kita mengabisika beliau di sini dan kemudian juga menstanakan beliau di ashram ini. Jadi sudah hampir 25 tahun ya, 26 tahun. Jadi kita di sini sudah selama 26 tahun melayani beliau ya, dan juga beliau melindungi kita, memberikan darsan kepada kita semuanya. Dengan demikian seiring dengan berjalannya waktu, tanpa kita sadari kita sudah 26 tahun ya berada di tempat ini. Jadi kalau kita merefleksi ke awal ketika Srila Gurudev hadir ya, ketika itu di Agnihotra dan ada diksa seremoni di rumah Prabu Narsingha Chaitanya. Dan setelah selesai acara ya, Prabu Narsingha darsan kepada Srila Gurudev dan menyampaikan bahwa saat itu keadaan ekonomi Prabunya agak kurang seperti itu, dan beliau berpikir untuk menjual beberapa aset ya. Dan Gurudev menyarankan ya, kalau memang diperlukan Anda boleh menjual, tapi uangnya hendaknya disisihkan sebagian untuk membeli tanah dan nantinya untuk membangun tempel seperti itu ya. Dan kemudian atas perintah Srila Gurudev ternyata aset beliau tidak jadi dijual, dan kemudian bisnis mulai berkembang ya. Dan ketika bisnis sudah mulai berkembang, beliau menyisihkan kalau tidak salah 60 juta Prabu ya, disimpan di BCA untuk memulai membangun tempel ini seperti itu ya. Dan ternyata 60 juta ditaruh di bank itu tidak keluar sedikit pun, karena ya atas karunia Sri Gurudev dan
Sri Goranitai, ya, bisnis beliau mulai berjalan lebih bagus lagi sehingga ya setiap keuntungan ya dibagi sekian persen untuk memulai pembangunan tempel ini seperti itu. Dan kemudian hanya dalam 6 bulan kalau tidak salah bulan April ya kita bulan April mulai melaksanakan meletakkan batu pertama di sini, dan kemudian mulai pembangunan, dan hanya dalam ya kemudian pada saat Radastami ya tempel itu belum selesai sepenuhnya, tetapi altar sudah ada tapi belum dihias seperti itu. Dan kita hanya membawa altar dari pondok dan ngiring Sri Goranitai di sini ya, dan di tempat ini, dan para penyembah juga banyak sekali yang hadir. Nah ketika itu juga Mataji Kamalalaya juga hadir di sini, dan beliau berpikir setelah melihat beliau bangunan tempel yang sekarang ada di sana itu ya, walaupun belum selesai, kemudian beliau mengungkapkan niat beliau bahwa karena beliau sebelumnya sudah membeli arca Goranitai, Radha Krishna dan Srila Prabhupada ketika itu. Tapi kami tidak pernah dikasih melihat seberapa ukuran arca itu. Ya, hanya Mataji Nagawi saja yang boleh melihatnya, karena Mataji Nagawi harus membuatkan pakaian untuk beliau. Dan beliau menyampaikan niat beliau ketika itu, oh kalau begitu di sini sudah ada tempel. Dan beliau bertanya kepada kita, apakah sudah ada arca yang akan dipuja? Belum, kita bilang. Kemudian beliau menyampaikan, lebih baik arca yang sudah saya beli nanti dipuja di sini saja, seperti itu. Ya. Dan kemudian kita setuju dan mencoba untuk menyelesaikan tempel ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian pada akhir tahun itu, yaitu pada 10 Desember 1999 ya, sahabat kami Pak Madewianto menyelenggarakan Art and Peace ya, seni dan perdamaian ketika itu. Dan kita juga diundang, diajak dalam panitia dengan dan Ibu Gedong dan Gali Asram ketika itu ya, kita bekerja sama, dan saya ditunjuk sebagai ketua untuk Padayatra ya pada hari H itu ya. Dan sebelumnya juga Srila Sipat Maharaj sudah datang untuk merancang bagaimana melaksanakan Art and Peace itu dengan cara yang sangat besar. Bahkan beliau sempat mengundang seorang rohaniwan dan dari Yogyakarta, khusus diberikan tiket PP ketika itu bertemu dengan Sipat Maharaj dan Bu Gedong dan merancang acara, dan direncanakan bahwa spanduk yang panjang seperti itu bersih Art and Peace dan dengan helikopter dan sebagainya seperti itu. Jadi ada rencana yang sangat besar, dan kita juga mengusulkan untuk membuat iatnya di Padanggala. Kalau tidak salah waktu itu 8 atau 9 iatnya, inginnya kita membuat 108, tetapi karena keterbatasan waktu itu kita hanya membuat 9 kunda ya. Dan kemudian pada saat 10 November itu ada Padayatra mulai dari dari Asram Gandhipuri di Ibu Gedong di jalan di depan Universitas Udayana ya, dan langsung berjalan Padayatra menuju Padanggala. Jadi cukup panjang sekali waktu itu. Tetapi semua penyembah dan masyarakat bersemangat sekali melaksanakan acara itu seperti itu. Dan Sripat Maharaj juga hadir pada saat itu, karena saya tidak bisa hadir menjemput Maharaj. Jadi kami mohon kepada Prabu Brajendra dan Prabu Narsingha untuk menjemput Sripat Maharaj, karena beliau tidak bisa hadir terlebih dahulu. Beliau hadir pada hari H ya, dan dari
sana langsung beliau diiring ke tempat acara di Padang Galak seperti itu. Dan setelah selesai acara itu, keesokan harinya kita sudah merancang kita akan melaksanakan abhiseka di sisi Radha Seswa Sri Jagannath Balaram Subhadra Dewi dan Goranitai pada saat itu di tempel ini, ya. Dan sebelumnya His Holiness Kawi Chandra Swami juga hadir di Bali, tapi ketika beliau bertanya bahwa kita akan siap memuja acara seperti itu, beliau selalu bertanya dengan sangat teliti sekali, berapa pakaian sudah disiapkan, dan kita selalu mengatakan paling tidak kami sudah siap 3 setel seperti itu, ya, 4 setel sudah dibuatkan. Jadi sebenarnya kita sudah sangat siap, tapi beliau mungkin sangat khawatir kalau acara tidak berlangsung dengan baik, ya. Padahal kita sudah memohon kepada beliau supaya tetap hadir. Kemudian beliau berangkat ke Singapura, dan kemudian yang melakukan abhiseka ketika itu adalah Sri Sipat Maharaj, Bhakti Swarupa Kusuma Maharaj, dan Sipat Chaitanya Chandra Guru Maharaj. Dan beliau juga yang membawa arca Jagannath Balaram Subhadra Dewi dengan ukuran yang lebih kecil, karena kita tidak tahu ukuran arca yang besar seperti itu ternyata tinggi, dan hanya dibilang hanya 30 cm gitu. Jadi diberikan arca Jagannath Balaram Subhadra Dewi yang kecil, jadi hanya seukuran mula arca ataupun arca untuk Utsawa Murti seperti itu. Karena itu terjadilah timpang jadinya, ya. Dan acara berlangsung dengan baik, ya. Sipat Maharaj yang memimpin, dan Chaitanya Chandra Das Guru Maharaj yang mengucapkan mantra-mantranya seperti itu, dan Prabu Sarvabhauma yang dan Prabu Dawa kalau tidak salah, ya, Prabu Suresa yang membuat Agnihotranya seperti itu, ya. Dan acara dapat berlangsung dengan baik, ya. Itulah saat abhiseka ketika itu. Dan kemudian keesokan harinya tanggal 12 Desember adalah pembukaan resmi ashram ini. Ketika itu kita mengundang Bupati Badung. Sebenarnya beliau sudah siap untuk hadir, tapi mendadak pada hari H beliau ada acara harus mendampingi gubernur, sehingga beliau mengirim sekretaris asisten 1 waktu itu, ya, namanya teman sahabat kami Kompiang Rais Wandeke, yang mewakili Bupati Badung untuk meresmikan tempel di sini, dan juga Ibu Gedong Bagusoko sebagai sebagai rohaniwan dan juga sebagai anggota DPR MPR utusan Bali ketika itu. Jadi tempel ini sudah resmi dibuka oleh pemerintah Kabupaten Badung dan juga wakil dari DPR MPR, ya, dan beliau yang menggunting pita. Nah, pada waktu itu terjadi suatu hal yang kurang lancar begitu. Karena setelah abhiseka kemarinnya pada tanggal 11, ya, kita sudah memohon supaya Sipat Maharaj supaya berkenan untuk beristirahat di sini, bermalam di sini, tetapi mungkin karena beliau melihat fasilitas kurang memadai seperti itu, akhirnya beliau kembali ke Krishna Balaram ke Padang Galak. Dan kita sudah menyampaikan informasi kepada beliau ketika itu bahwa besok paginya, ya, kita jam 9 sudah mulai acara. Jadi kita menunggu-nunggu beliau tidak datang, kemudian sampai kita mengirim Prabu Gunawatar untuk menjemput beliau. Ternyata beliau ditahan di sana untuk mengisi kelas dan sebagainya seperti itu, sehingga kita tidak bisa menunggu lebih lama dan kita harus melaksanakan acara di sini. Ya, semestinya beliau yang mendampingi Ibu Gedong dan wakil dari Bupati Badung untuk menggunting pita seperti itu. Karena beliau sudah hampir jam 12 beliau belum sampai. Ya, akhirnya kita memohon kepada wakil
daripada bupati dan ibu ketua untuk menggunting pita untuk masuk ke ruang arca, dan kemudian di dalam sudah penuh seperti itu, dan ada sambutan-sambutan juga yang menjadi pembawa acara ketika itu adalah Agus Indra, ya. Dan ketika Stepan Marad hadir, jadi sebenarnya acara hampir selesai, ya. Dan kita mempersilahkan beliau masuk ke ruangan, tapi malangnya, ya, Agus Indra Udayana, beliau tidak memperkenalkan Stepan Marad ketika itu, ya. Dan dia hanya hadir, duduk, dan akhirnya tidak sempat memberikan sambutan apa dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian setelah acara selesai, kita melayani beliau pesan. Jadi beliau menjadi sangat marah sekali kepada saya ketika itu, ya. Jadi saya berpikir, oh, saya akan sukses menyelenggarakan acara pada yatra, kemudian Abhiseka Arca, meresmikan tempel, dan kemudian setelah itu disusul dengan biasa puja Stepan Marad seperti itu. Jadi ada ego di kepala, ya, menjadi bangga bahwa ya sendirian dan dibantu dengan prima-prima yang lain akan bisa menyelesaikan acara dengan baik seperti itu. Ya, ternyata ada sandungan, Stepan Marad tidak diperkenalkan, dia tidak diketahui oleh siapa-siapa, dan akhirnya ketika kita melayani pesan, beliau marah sekali kepada. Ya, beliau mengatakan, kamu tahu, walaupun saya sebagai guru, sebagai sannyas, tapi berdarah, my blood, gitu beliau bilang. Darah saya adalah darah ksatria. Ya, saya bisa marah sekarang, beliau memarahi saya. Dan ketika itu saya, apa yang harus saya katakan? Saya sudah berusaha bekerja keras, mengarahkan segala sesuatu, tapi beliau marah begitu. Tapi kita menerima saja apa adanya seperti itu, dan saya menangis ketika itu. Dan kemudian setelah selesai acara, waktu perjalanan pulang dari selesai acara dari sini, kemudian di dalam mobil Guru Marad Sipace dan Chandra Prabu ketika itu menghibur saya, ya. Dan beliau memberikan sebuah cerita, ya. Jadi beliau menjelaskan ada sepasang burung, di mana burung ini mempunyai dua anak, ya. Yang satu anaknya adalah yang penurut yang baik, dan yang satu lagi adalah agak kroket begitu, sudah ada penuh kepalsuan seperti itu. Dan ketika kedua burung orang tuanya ini ataupun induknya ini pergi untuk mencari makan, dia menyuruh kedua anaknya ini untuk ada dua kaleng, ya, menyuruh kedua burung anaknya ini untuk mengisi kedua kaleng ini dengan biji-bijian seperti itu. Dan dia menyampaikan siapa yang bisa membuat kaleng ini penuh, ya, dia akan mendapat hadiah, itu disayang seperti itu. Ya, jadi burung yang jujur, ya, dia hanya memasukkan biji-bijian yang asli saja seperti itu. Tapi burung yang agak nakal seperti itu, ya, dia di bawahnya dia taruh kerikil, batu seperti itu, dan di atasnya ada lapisan biji-bijian yang tipis seperti itu. Ketika induknya datang, dia melihat bahwa satu kaleng itu penuh dengan biji-bijian, ya, dan satu lagi isinya cuman mungkin hanya sepertiga seperti itu. Nah, jadi kedua induknya ini berpikir bahwa yang isinya setengah atau sepertiga ini adalah dari burung yang jujur, ya. Tapi dia berpikir, induknya ini berpikir bahwa ini adalah anak saya ini malas sekali. Kenapa dia tidak bisa memenuhi kaleng ini seperti itu? Dan tanpa ragu-ragu dia menyiksa anaknya sampai burung yang jujur itu sampai mati, seperti sampai meninggal. Tapi kemudian yang satu lagi, ya, disanjung seperti itu. Tapi ketika di kaleng yang penuh itu, kemudian karena suatu dan lain hal
terjatuh bertumpah, dan ternyata isinya itu hanya sedikit saja dengan biji-bijian, tapi yang lainnya penuh dengan kerikil seperti itu. Nah, barulah induknya itu menyesal bahwa kenapa saya menyiksa anak saya yang jujur, ya, yang sudah bekerja dengan baik seperti itu. Tapi burung ini yang tidak jujur ini justru disayangi seperti itu. Nah, jadi ini beliau merefleksikan bahwa ya, kita di sini sudah melakukan sesuatu dengan sangat baik sekali. Tapi di seberang sana dengan tipu muslihat dia berusaha untuk menahan Guru Maharaj supaya tidak hadir di sini. Ya. Dan akhirnya saya yang kena marah seperti itu. Jadi itu sedikit kenangan ketika itu, dan begitulah apa yang kita lakukan dengan niat yang baik, dengan kejujuran, dengan dengan kerja yang penuh cinta bakti seperti itu, dan tanpa ada kepalsuan dan sebagainya, pasti akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik seperti itu. Jadi pada kesempatan ini saya juga ingin membaca satu sloka dari doa dari Dewa Brahma, ya, bab 14, doa Dewa Brahma kepada Sri Krishna setelah Brahma memuji Krishna. Yang dia berpikir bahwa Krishna adalah anak ajaib, anak-anak biasa seperti itu. Jadi Brahma ingin menguji dengan mencuri anak-anak sapi dan mencuri teman-teman Krishna seperti itu, menyembunyikannya ya selama 1 tahun menurut kita di sini, tapi bagi Brahma itu hanya sesaat seperti itu. Dan kemudian setelah Brahma kembali lagi, ya, dia melihat bahwa ya Krishna bersama sapi-sapi dan bersama anak-anak sapi dan teman-temannya seperti itu sudah ada bersama Krishna, ya. Tetapi dia heran, bagaimana mungkin anak ini bisa membangunkan kembali anak-anak sapi dan anak-anak gembala sapi ini seperti itu. Kemudian dia melihat ke dalam gua di bukit, ada gua, dan di mana beliau menyembunyikan anak sapi dan anak-anak gembala sapi itu. Beliau melihat bahwa anak-anak sapi dan anak gembala sapi masih tidur di sana. Kemudian Dewa Brahma lagi ke tempat di mana Krishna bersama teman-teman dan anak-anak sapi tadinya dilihat. Kemudian Brahma kembali melihat ke sana. Ternyata yang menjadi anak-anak sapi dan anak-anak gembala sapi itu semuanya adalah Wisnu bertangan 4 seperti itu, dilihat oleh Brahma. Barulah ketika itu Brahma menyadari kekeliruan beliau, ya. Jadi beliau mengerti bahwa Krishna adalah personalitas Tuhan yang Maha Esa, tapi karena kebodohan dan kegelapan, ya, dia dipengaruhi oleh ego untuk menguji Tuhan seperti itu. Nah, jadi setelah beliau menyadari itu dan mengembalikan sapi-sapi dan anak-anak sapi dan teman-teman Krishna, maka kemudian semua yang tadinya dilihat oleh Brahma seperti anak-anak sapi dan anak-anak gembala sapi itu kembali semuanya masuk ke dalam badan Sri Krishna seperti itu. Nah, di sini sebenarnya Krishna ingin mewujudkan lila ini untuk memberikan pemahaman, untuk memberikan keyakinan kepada kita semua bahwa Krishna adalah personalitas Tuhan yang Maha Esa. Ya. Dan Brahma sempat bingung karena melihat kegiatan Krishna sebagai anak-anak biasa bermain seperti itu. Jadi dia bingung, ya. Tapi kebingungan Brahma itu adalah dipengaruhi oleh yoga maya, karena Krishna yang mengatur, menyusun supaya lila ini berlangsung seperti itu, ya, untuk memberikan keyakinan, pelajaran kepada kita, untuk menguatkan keyakinan kita semua bahwa Krishna adalah personalitas Tuhan yang Maha Esa seperti itu. Dan untuk menyingkat waktu dan tidak terlalu panjang, sebenarnya saya ingin
saya kira akan kelas tersendiri seperti itu, tapi karena ini ada harus bergiliran menyampaikan doa pujian, saya membacakan satu sloka pertama dari pujian. Setelah Brahma menyadari kesalahannya, beliau turun dari angsa dan bersujud kepada Sri Krishna dan menyampaikan doa-doa pujian seperti ini. Sri Brahma Uwaca Naumi Dhyate Brahwapu Wapuse Tadidambaraya Gunan Gunjavantam Sa Paripichala Sanmukaya Vanyesraya Kavala Vene Vetra Visana Venu Lakshma Striye Mridupade Pasupangkajaya. Dewa Brahma berkata, Lord Brahma said, My dear Lord, oh Tuhan yang hamba cintai, You are the only worshipable Lord. Anda adalah satu-satunya personal Tuhan yang patut dipuja. The Supreme Personality of Godhead, personalitas Tuhan yang Maha Esa. And therefore I offer my humble obeisances. Dan karena itu hamba menyampaikan sembah sujud hormat hamba yang paling dalam, and prayers just to please you. Dan hamba menyampaikan doa-doa hanya untuk memuaskan diri Anda. O son of the King of Cowherd, oh putra dari raja para penggembala. Nah, di sini Dewa Brahma tidak mengatakan Krishna adalah putra Wasudeva, tapi di sini Brahma menyapa Krishna sebagai putra dari para raja para penggembala, artinya putra dari Maharaja Nanda. Your transcendental body is dark blue like a new cloud. Badan rohani Anda adalah berwarna biru gelap seperti mendung yang akan menurunkan hujan. Your garment is brilliant like a lightning. Pakaian Anda, dhoti Anda adalah seperti cemerlang, kuning cemerlang seperti halilintar. And the beauty of your face is enhanced by your gunja earring and the peacock feather on your head. Dan ketampanan wajah Anda ya dihiasi dengan anting-anting dari gunja dan kalungan bunga yang terbuat dari berbagai daun-daun dan bunga-bunga hutan. Ya. Wearing a garland of various flowers. Ya. Sebentar. Your face is enhanced by your earring. Wajah Anda dihiasi dengan anting-anting ya. Dan rambut Anda dihiasi dengan bulu burung merak. Wearing garland of various forest flower. Anda memakai garland atau kalungan bunga yang terbuat dari berbagai macam bunga-bunga hutan dan daun-daun, and equipped with harding stick, dan Anda dilengkapi dengan alat penggembala, alat gembala ataupun kalau di Bali istilahnya pecut ya, and buffalo horn of flute ya, dan juga beliau membawa trompet yang terbuat dari tanduk kerbau dan juga membawa seruling. You stand beautifully with a morsel of food in your hand. Ya. Dan Anda berdiri dengan sangat tampan, dan di tangan Anda, di tangan kiri Anda masih memegang morsel ataupun makanan bijian yang bercampur dengan yogurt ya, seperti itu. Dan kenapa beliau di tangan beliau masih memegang nasi ataupun biji-bijian, rice dan yogurt ya? Karena ketika itu beliau sedang duduk
Ya, kejadiannya adalah setelah beliau membunuh Agasura, karena waktu sudah siang, kemudian beliau pergi ke tepi Sungai Yamuna. Di sana ada pelataran, ada pasir di sana, dan beliau mengembalakan anak-anak sapi. Ya, dan karena waktu sudah siang, beliau menyuruh teman-teman beliau untuk duduk, dan Krishna di tengah-tengah, dan yang lain-lainnya melingkar-lingkar seperti itu. Ya, dan sebenarnya Krishna hanya menghadap pada satu arah, tapi teman-temannya yang ada baik di samping kiri, samping kanan, di belakang, mereka tidak pernah melihat punggung ataupun bagian kanan kiri, bagian kanan atau kiri Krishna, tapi mereka semua melihat Krishna menghadap kepada mereka, seperti itu. Dan ketika mereka sudah berbagi pesan dan kadang-kadang merebut makanan yang sudah digigit oleh Krishna, kadang-kadang Krishna juga mengambil makanan yang sudah digigit oleh temannya, seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan, ya, karena teman-teman Krishna tidak ada yang menyadari bahwa Krishna adalah personal Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Krishna adalah salah satu di antara mereka, teman mereka, seperti itu. Dan ketika mereka menyadari bahwa anak-anak sapi tidak ada lagi di sana, maka sebenarnya teman-teman Krishna ingin bangun, ingin mencari anak sapi itu. Ya. Tapi Krishna kemudian menenangkan temannya, tenang saja, kalian lanjutkan persat, dan saya akan melihat sapi-sapi ini, seperti itu. Karena itu tangan beliau masih memegang biji-bijian dan yogurt, seperti itu. Dan kemudian beliau mencari-cari, dan anak-anak sapi tidak ada lagi, teman-temannya tidak ada lagi. Ya. Dan ketika Krishna mencari anak-anak sapi itu, kemudian kembali ke tempat semula, teman-temannya juga sudah tidak ada. Ya. Kemudian Krishna berpikir, oh, ini Brahma yang ingin menguji saya, seperti itu. Ya. Kemudian beliau berpikir, kalau saya sekarang kembali sendirian pulang, bagaimana? Induk-induk sapi, orang tua semuanya pasti akan cemas. Maka beliau memperbanyak diri beliau menjadi anak-anak sapi dan anak-anak gembala sapi, seperti itu. Ya. Jadi inilah personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Beliau bisa memperbanyak diri beliau menjadi sapi, menjadi anak-anak sapi, menjadi anak-anak gembala sapi, dan sebagainya, seperti itu. Ya. Jadi dengan cerita ini, dengan kisah ini, hendaknya kita memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Krishna adalah personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Begitu pula, ya, Krishna dalam bentuk wujud murti beliau, ya, beliau tidak berbeda dengan Krishna sendiri, ya, karena murti beliau adalah, ya, manifestasi Krishna dalam wujud sebagai murti. Ya, karena itu kita hendaknya selalu berusaha untuk meningkatkan pelayanan dan cita bakti kita kepada Tuhan pujaan kita, kepada arca pujaan kita, ya, agar beliau selalu bermurah hati untuk membimbing kita, melindungi kita, menuntun kita untuk bisa lebih maju, lebih tekun lagi di dalam pelayanan cinta bakti rohani kepada kaki padma beliau. Jadi itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya, semoga ada manfaatnya bagi kita semua dan mengingatkan kita kepada salah satu lila Sri Krishna, ya, di dalam liputan Vrindavan, seperti itu. Hare Krishna. Jai Sri Radha Raseshwar Ki Jai, Sri Jagannath Balaram Subhadra Devi Ki Jai, Sri Gauranitai Ki Jai, Jai Jai Srila Prabhupada Ki Jai, Srila Gurudev Ki Jai. All glory to Sri devotees. All glory to Sri devotees. All glory to Sri Guru Sri Gauranga Nitai Gaurav Premanande. Hari Bol, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Terima kasih kesempatan dan pengertian. Kita berikan sangat berbahagia ini. Semua masyarakat yang Laos bersama masyarakat Israel yang ke-26, umur 26, siapa umur 26?
Itu umur 26 sudah layak untuk menikah. Sudah matang. Ada banyak saya bilang. Jadi untuk perayaan ulang tahun biasanya panjang umur ya. Jadi patut kita doakan panjang umur untuk Paslaman Sisi Rada Raseswara. Ya. Panjang umur sampai 10.000 tahun lagi. Mudah-mudahan kalau ini jadi itu panjang umur. Bagian timina dasya bila jana sarakaya saksi berkam dengan atas main Sri Berabuna Murus pada Kristus Bakti dan Terus Namaste Saraswati Sesa Surya Pasti Jaga Pakai Baca 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 Tangan Ismail Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama. Waktu peresmian Aslam ini saya ikut dari pelaku sejarah. Walaupun pada itu saya tinggal di Lombok, ya, jadi hadir di sini, giring murti beliau, rumahnya Pak Gaji Panawa. Jauh naik nih. Saya mengaku kalau itu orang lain modelnya telah buka jauhan terasa kita ada model satu terlalu kelihatan. Jadi kemudian sampai pencoran saya juga ikut karunia luar biasa pada saat itu dan akhirnya terwujudlah keselamatan segala suara yang beliau berada di sini dan pada saat itu penyembah sangat berbahagia ya, luar biasa karena ini ada sejarah apa diusir dari Malakala untuk kita mengungsi dan tahu saya bahwa terwujudlah ada pemujaan di sini dan itu dinamika sejarah ya. Kalau untuk generasi muda lupakan saja, tak usah diingat. Jadi yang kita harus ingat adalah sekarang dan besok apa yang harus dilakukan untuk Krishna. Yang dulu-dulu lupakan saja. Supaya kita tidak bayar hutang lagi, kalau ingat-ingat terus nanti lahir urusan itu lagi gitu kan. Lupakan saja, doakan, maafkan, selesailah urusan di masa lalu itu. Jangan diingat-ingat lagi. Nah itulah, jadi pada hari ini kita merayakan ya keselamatan Sisi Rada Raseswara yang ke-6. Ya, syukur saya masih bisa mengikutinya. Ya, jadi umur saya sekarang 66. Jadi Chandra Wega tak sadar kita sudah digeroti. Otak kita dikurangi tiap tahun, dikurangi tiap detik, tiap saat dikurangi terus ya. Nantinya baru ada kalangan putranya Chandra Wega itu sebagai umur tua. Itu kita tak sadari pada akhirnya kita sampai pada umur tua ya. Tetapi untuk Paslaman Sisi Rada Raseswara tidak ada pernah umur tua ya. Beliau adalah Satchit Ananda Dhamma itu Satchit Ananda dalam puri ya, Mayapur, Vrindavan, Dhamma itu Satchit Ananda. Paslaman itu adalah duta besar kantor konsulat dari Dham di Golokar. Siapapun yang masuk Paslaman dia sudah mendapat perlindungan politik. Kalau ada yang mau
Maya itu menyerang, tidak bisa. Kalau kita sudah masuk dalam kedutaan besar dari Golkar Windawan. Jadi Peseraman itu adalah representatif dari kantor kedutaan. Nah, sehingga kalau kita ingin berlindung, selamat, datanglah ke Peseraman. Sehingga musuh Maya itu tidak akan berani menyerang, karena sudah berada dalam lingkungan kedutaan itu. Sama dengan dari suara politik, misalnya orang Indonesia melakukan kejahatan, sudah dia lindung kepada kedutaan Amerika, masuk ke sana, jadi kita tidak bisa mengutak-atik. Sudah mendapat perlindungan dari kedutaan Amerika. Nah, begitu juga kalau kita punya masalah di luar sana, ya banyak masalah kita, ya Maya begitu mengejar terus, ya, datang saja ke minta suaka di Peseraman, amanlah kita. Ya, amanlah kita. Nah, itulah Peseraman dari Prabhupada itu. Kenapa Peseraman, tempel-tempel itu dibangun? Padahal di zaman kali ini Harinam Sankirtana saja itu ada pertanyaan di Jom kemarin ya. Padahal Harinam sudah selesai dah urusannya. Kenapa lagi puja hajat? Repot-repot lagi. Puja ini. Kalau ulang tahun itu berapa biaya habis? Pelayan berapa bunga? Jutaan. Kenapa kita tidak cukup Harinam saja? Karena di zaman kali memang rekomendasinya adalah Harinam Sankirtana. Tapi Prabhupada kenapa mendirikan Peseraman tempel? Nah, ada yang bisa menjawab? Bukan jawab, lupa saya. Ini bukan jawab. Jadi begini, memang di zaman kali ini adalah cukup dengan Harinam Sankirtana. Memuja Sigoranga Tuhan zaman kali adalah dia adalah Krishna sendiri. Tetapi kenapa Arcana perlu ada? Kenapa Peseraman perlu ada? Itu adalah proses penyucian diri kita. Walaupun memang nama suci itu adalah proses penyucian, tetapi untuk lebih. Karena apa? Pada saat Harinam kita lah melayani Krishna langsung melalui pikiran kita, hati kita. Tetapi kalau tidak pernah mengalami bahaya pujanya, bagaimana membayangkan apa yang harus dilakukan? Makanya bahaya puja diperlukan, tetapi manasa puja lebih penting dari bahaya puja. Karena kita sudah mengalami, dan pada saat kita manasa puja, hati kita fokus untuk, nah pada saat mengucapkan Mahamantra Hare Krishna itulah ya, bahaya puja akan muncul di pikiran kita menjadi manasa puja. Ini yang diperlukan. Kenapa itu diperlukan ya? Supaya ada praktik pengalaman. Kita belajar 60 detik Pak. Tersisa 60 detik. Tadi dia ingatkan saya disuruh 1 jam. Oke, jadi saya ucapkan terima kasih. Jadi ditutup dengan pantun saja, oke? Karena sudah 10 detik pantunnya pulang, jadi coba pantun. Dalam perayaan ini, jalan setapak menuju pura, diterangi cahaya sinar rembulan. Genap 25 tahun Peseraman kita tumbuh karena bakti dan ketulusan. Matahari pagi memancar cerah, burung berkicau penuh sukacita. Peseraman berdiri menjaga dharma, menuntun siswa menuju cinta. Sama lagi. Bunga teratai mekar di telaga, harumnya lembut menyentuh rasa. Semoga Peseraman semakin jaya, jadi tempat lahir insan berbakti mulia. Gunung tinggi tampak perkasa, dasarnya kokoh tak tergoyahkan. Peseraman ini rumah keluarga besar kita, tempat hati tersatukan dalam pengabdian. Mentari terbit dari ufuk timur, menerangi dunia dengan damai. Sukacita ulang tahun bertambah umur, semoga Peseraman makin lestari dan ramai. Raja Rasa Sarati, Raja Berpati, Jaranitaki, Jaganat Balidewa Suri Cakra Sudarsan Ki. Sisi Peseraman segala ulang tahun yang ke-26 Ki. Ora Premanandi. Matur semua. Hare Krishna.
panitia atas waktu yang diberikan. 5 menit. Tidak nama pantun ya. Om Janam Timarandasya Janam Jaya Salakaya Caksu Hitam Jinatas Mahesi Ini Namo Wisnu Paraya Krishna Krishna Utare Srimati Guru Winda Swami Namo Wisnu Paraya Krishna Krishna Utare Srimati Bhakti Swarup Damodar Swami Namo Wisnu Paraya Krishna Krishna Utare Srimati Bhakti Vedanta Swami Namaste Saraswati Dewi Gauravani Pracharya Nirvisesa Sunyavadi Pastati Adhistari Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Sri Gauranga Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Sebentar ditambah lagi nama sucinya, cukup sekali ya. Sudah semakin banyak, sudah banyak pantunnya tadi saya ucapkan bantu. Teringat 27 tahun yang lalu, tidak 26 ya, umur beliau 26, diresmikan tahun 26 yang lalu. Ya, jadi setelah saya mendapatkan tanah ini yang luasnya 72 are, ya sudah dibayar setengah. Itu harganya kurang lebih 300 sekian juta ya. Saya baru bayar 135 juta. Jadi cuma dapat Saya ingat itu. Ya. Kemudian mengiring Bhakti Swarup Damodar datang ke tempat ini. Ya. Tanah yang kita dapat, yang kita baru bayar hampir setengah. Ya, baru dipil. Saya datang bertiga. Saya, Prabu Damodar, sama Maharad. Prabu Damodar kadangkala ya, beliau mentranslate, ya, beliau berturun dari tempat ini. Sifat Maharad, rasanya beliau berkenan ya. Lebih-lebih setelah berjalan ke dalam, dulu ini hutan, ya hutan coklat sama kelapa. Sekarang sudah ditebang semua ya. Tidak ada pohon coklat, tidak ada pohon kelapa. Ya, dan pada waktu itu pemilik tanah yang asli masih ada, Ibu Dayu. Ya, Ibu Dayu ya. Kemudian disinilah Sri Bhakti Swarup Damodar mengatakan bahwa di tempat ini akan dibangun mandir yang besar. Ya. Ini wujudnya sudah paling besar ya. Di Bali dulu. Ya kita tidak tahu, mungkin di luar Bali ada yang lebih besar nih. Ya bisa di Jawa, bisa di Kalimantan atau di tempat yang lain. Ya sementara paling besar. Ya kita harap ini adalah untuk tahun depan, mudah-mudahan beliau sudah bisa berstana di sini. Ya di tempat idaman kita semua. Ya mudah-mudahan beliau berkenan. Kalau beliau berkenan, terjadi. Ya, setahun lagi Bapak Jenderal Rajana Bapak Panitia ya. Semoga terwujud. Ini sudah melar ya, sudah melar setahun. Ya, dulu sudah dikatakan tahun depan akan jadi, atau tidak. Ya. Sekarang melar 1 tahun. Ya, paling tidak digarap dalamnya, luarnya belakangan. Ya, atas dong boleh, maaf ya, membicarakan itu. Ya, jadi pemilik tanah ini disampaikan kepada Maharad, ya semoga Anda masih ada ya pada saat ashram ini diresmikan. Ya, di sini akan dibangun mandir yang besar, tidak mandir dikatakan waktu itu ya, pura yang besar. Ya, yang mana sebenarnya Krishna sudah berstana di tempat ini dari waktu yang lama. Seperti itu yang beliau katakan. Mungkin sudah ada istana beliau, cuma kita tidak bisa melihatnya karena kita melihatnya dengan mata material kita. Ya, beliau mengatakan bahwa di sini akan dibangun penpol yang besar. Dan saya bertanya waktu itu apakah
cocok tanah ini ya. Ya, yang menjadi translatornya Prabu Dahundar ya. Kawan baik kita di Padanggala ya. Sekarang banyak yang tidak kenal ya. Dia kawan baik dan kawan tidak baik juga ya. Kadang-kala kita bertengkar, kadang-kala kita berteman baik ya. Setelah beliau pulang ke India, dalam waktu singkat ya, dalam hitungan bulan tempel ini sudah ada. Ya mungkin Prabunya tadi mengatakan bahwa saya menjual set-set saya. Ternyata tidak ada satupun yang bisa dijual. Dijaga oleh Krishna, dijaga oleh Srila Gurudev. Ya, set begitu banyak set pada akhirnya keluar juga. Karena kendak marah dia dikirim ini dikirim ke tempel ini dikirim ke sini. Ya datang marah ke Chandra, kirimkan saya gentong besar, cabut lukisan besar ya yang sudah dipasang ini, dicongkel sama beliau. Ini dikirim ke tempel saya di Jepang gitu. Jadi apapun beliau minta, saya tidak menyisihkan aset saya, harta saya untuk Krishna. Saya memberikan seluruhnya untuk Krishna. Ya, apa yang saya miliki semua untuk Krishna. Tentu kita berharap bahwa kita dipelihara ya, kita dijaga. Sampai per hari ini saya dijaga. Bagi siapapun yang sudah melayani beliau, baik dan tidak baik, semua dicintai oleh beliau, Sri Krishna, semua dicintai. Beliau mengatakan kepada semua orang, apakah Anda cinta saya? Saya sangat mencintai Anda. Kemudian Srimati Radharani juga, kok cintai? Tadi Sri Krishna menyatakan cinta sama saya. Kemudian satu penyembah lagi datang, apakah Anda mencintai saya? Ya saya sangat Anda mencintai Anda. Ke semua orang cintai. Jadi sedikit kita mempunyai bakti, Krishna akan selalu ingat. Dan Krishna tidak mau berutang kepada penyembah. Ya Prabu ya. Krishna akan membayarnya lebih. Tetapi kita melakukan pelayanan kepada Krishna bukan untuk dibayar kepada Krishna. Itu adalah bentuk pelayanan kecil yang kita lakukan. Ya, dalam hitungan bulan tempel ini sudah jadi. Sampai Maret kaget ya. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Prabu Saudara, saya menyebut beliau dengan Prabu Darjendra. Diiring ke ruangan sana, wajah beliau sudah tidak bagus ya. Beliau tidak happy sekali. Kenapa beliau tidak happy? Karena beliau kita berbeda pendapat dengan Padanggala ya. Beliau menerima donasi. Saya pertama kasih beliau donasi, wajah beliau tidak bagus, sudah tidak bagus. Prabu Darjendra mengeluarkan donasi lagi, tetapi diterima oleh beliau. Apapun yang kita persembahkan, beliau terima. Jadi Gurudev memberikan perintah dan sripat yang meresmikan Bhakti Swarup Damodar. Meskipun beliau disampaikan tadi oleh para saudara Marat, beliau terlambat datang dari Padanggala. Ya, beliau masih sempat meresmikan tempel ini. Ya, beliau masih sempat menginstal ya arca-arca yang kita puja sampai sekarang. Dan bersungguh Murti datang ya, Arca datang kepada saya ya. Beliau menyampaikan Narasinga, susunya habis. Susunya habis. Saya bangun pagi setelah melakukan pelayanan di rumah, saya cepat-cepat pergi ke Tiara ya, tidak ada Tiara Menawaning, Tiara Pusat. Saya membeli susu ya. Saya pikir memang tidak ada susu. Begitu saya menggelegot datang ya bawa beras, bawa susu. Dan karena saya selama hampir 2 tahun tempel ini masih dipelihara, keluarga kita yang memelihara tempel Islam itu selanjutnya dipelihara oleh semua penyembah memelihara. Saya bawa susu dan lain sebagainya sampai di depan ada perkebunan Tawijaya.
Prabu bawa apa? Saya mau ke sana gitu. Oh, enggak apa-apa bawa. Susu beliau habis Prabu gitu. Jadi pas Srimati Radharani menyatakan bahwa susu beliau habis. Saya membeli susu. Ya ternyata susu beliau benar-benar habis. Ya jadi sebenarnya itu sangat luar biasa. Ya di dalam mimpi. Ya. Ada lagi, ini tidak mimpi. Pada saat siang nih, saya ini datang pesan ke sini, tetapi saya punya pekerjaan. Wah, saya ingin sekali pesan di Sri Radha Raseswar. Tidak tahu apa yang terjadi. Seorang brahmachari datang ya, Prabu, saya mau pesan gitu ya. Jadi bagaimana Sri Radha Raseswar juga, meskipun hanya kita di dalam pikiran, di dalam hati, kalau menginginkan sesuatu, Krishna memberikannya. Ya, jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sedikit kalau ada yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena waktunya sedikit. Ya, kita masih bersyukur masih ada dalam kurun waktu 26 tahun. Kita semua berterima kasih kepada Sila Guru Govinda Swami Gurudev yang memberikan perintah untuk membangun tempel ini, untuk membeli sebidang tanah dan membangun tempel ini. Banyak penyembah yang tidak bisa melihat beliau, tapi ajaran-ajaran beliau lewat buku-buku dan lewat murid-murid beliau masih ada. Ya, kami sudah tua, ya, beliau sudah menjadi guru. Ya, dulu teman baik saya, sekarang tidak jadi menyatakan oh itu teman baik saya, tidak. Sudah guru, sudah beda tingkatan. Ya, jadi semoga kita tetap berjalan dengan baik, bergandengan tangan. Selalu ada kerinduan pada Sri Radha Raseswar. Baru segini bangunan ini, kita berharap penyembah memperkenalkan tempel ini dan berdonasi kepada tempel ini. Ya, setiap pemimpin di tempat ini memberikan kontribusi yang besar. Ya, saya tidak menyebutkan siapa memberikan apa, siapa sudah memberi apa, tetapi kita berharap pemimpin baru ini memberikan sesuatu juga kepada Sri Radha Raseswar, bukan gagah-gagahan ya untuk menjadi pemimpin ya, tetapi berkontribusi kepada Sri Radha Raseswar yang nyata, yang bisa dilihat oleh generasi kita. Jaya Sri Radha Raseswar 26 tahun ki jaya. Pancakalpataru baca, Pasindu baca, Patitana baca. Maaf tidak berpantun. Hare Krishna. Prabu-prabu dan mataji semuanya, pertama mohon menerima kasih saya ke semuanya. Pancakalpataru biasa, Pasindu baca, Patitana Bharabhyo, Vaishnavibhyo Namo. Om Gyanati Mirandasya, Gyanam-Jana Sarataya Chakshur Tamena, Tasmai Sri Gurave Namaha. Nama Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Gurave Swami Namo. Nama Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Namo. Namaste Saraswati Deve Karavani Pacharine Nirvisesha Sunyamati Paschatya Visati. Jai Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Sri Gauravattana. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. Hare Krishna, Prabu-prabu dan Mataji. Jadi Tiang sebagai ketua panitia pembangunan dan juga bagian dari perjuangan Prabu Sundarananda, Prabu Nrsinga, Mataji Prema. Jadi orang-orang tua ini dan juga tentunya yang lain juga yang tidak sempat saya sebutkan. Kita sangat bersyukur sekali ya, Sri Radha Raseswar berkenan muncul di sini ya, atas doa daripada
para senior kita dibimbing oleh guru kerohanian kita dan juga para acarya yang lainnya. Jadi sisi Radha Reseswar berkenan untuk kita puja di sini. Tadi Prabu Sunara, Prabu Narasimha ya, sudah menyampaikan berkenaan dengan tempel ini ya. Jadi saya hanya mengingatkan untuk kepentingan masa depan kita ya, masa depan daripada tempel ini. Jadi dari 26 tahun sudah berjalan ini, hal yang paling penting adalah bagaimana kerjasama kita. Jadi Gurudev selalu memesankan tolerate and cooperate. Jadi inilah yang sebenarnya menjaga karunia daripada sisi Radha Reseswar, karena para penyembah di sini selalu bekerja sama. Itulah yang membuat kita selalu bisa jalan, dan beliau tetap berkenan untuk kita puja di sini, tetap berkenan untuk memberikan perlindungan kepada kita. Tentu saja Prabu Adipurusa tadi menyinggung ya, ya kalau betapa penting juga ada tempel ya. Kenapa Srila Prabhupada juga membuat center, membuat tempel ya? Karena di zaman kali ini Sri Chaitanya Mahaprabhu ya, Krishna Warnam, Krishna Krishna, jadi ya, terus Yajñai Sankirtana Prayai. Jadi itu Sankirtan artinya congregational chanting ya. Jadi pengucapan nama suci Tuhan secara beramai-ramai. Jadi tidak sendiri. Kalau sendiri kita less power ya, tenaga kita kurang ya, hidup kita. Karena itu Sankirtan. Sankirtan artinya congregational. Jadinya bersama-sama ya, bersama-sama kita mengucapkan, memuji nama suci Tuhan. Dengan itulah kita mencapai tujuan hidup kita. Karena itulah penting ada center, ada tempat ya. Jadi itulah pentingnya tempel ini. Dan begitu ada center, ada tempat, ada orang banyak ya. Ada orang banyak ini perlu organisasi ya, perlu organisasi, perlu diorganize. Kalau tidak menjadi liar ya. Begitu ada banyak individu, banyak masyarakat yang berkumpul bersama-sama, penting organisasi. Dalam organisasi kita di Radha Reseswar ini kita sangat beruntung ya. Kita dibimbing oleh orang-orang tua ya. Ada senior-senior kita, dan ini tetap menjadi tradisi di Radha Reseswar ini ya. Jadi ini akan selalu kita jaga ya. Setiap orang datang dan pergi ya. Datang dan pergi, setiap orang punya waktunya masing-masing ya. Tetapi kita ingin Prabu Adipurusa nanti supaya Radha Reseswar jaya terus ya, ribuan tahun ya. Prabu Narasimha supaya Sripad bilang ini eternally beliau reside di sini, beliau tinggal di sini. Jadi supaya itu terjadi, organisasi juga harus terus berjalan, dan generasi-generasi juga muncul ya. Jadi hari ini juga akan ada serah terima pengurus ya, pergantian pengurus daripada sisi Radha Reseswar. Kita mengucapkan selamat kepada yang bertugas ya, dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang sudah bertugas, yang sudah melakukan pelayanan. Tradisi ini akan terus berjalan sedemikian rupa, dan setiap orang yang paling penting adalah bagaimana kita kerjasama ya. Jadi penyembah yang bekerja sama itu sangat menyenangkan para guru dan acarya. Tapi kalau penyembah yang senang bertengkar, itu membuat guru dan acarya menjadi sakit dadanya ya. Ya sama seperti orang tua ya, saya pengalaman jadi bapak-bapak ya. Kalau anak-anak bertengkar sedih kita. Tapi ketika mereka kerjasama, mereka punya visi, mereka punya tujuan yang dia kejar, yang tentunya dibimbing oleh sastra, guru sabda sastra,
itu akan membuat kita merasa lega ya, guru acara lega. Ketika guru acara lega, karunia Tuhan pasti ada bersama kita. Karena itu saya berterima kasih kepada semuanya, karena semua sudah memberikan kontribusi dan kerjasamanya yang baik sehingga Radha Resesuar ini sampai saat ini berjalan dengan baik. Saya kira itu aja yang bisa Tiang sampaikan. Terima kasih kepada Prabu semua, Mataji semua yang sudah mendukung ya, dan juga yang memberikan doa dan semangatnya sehingga pembangunan daripada Tempel Sri Radha Resesuar ini berjalan terus. Mohon terus dilanjutkan ya. Jadi sudah dibilang molor ini 1 tahun ya. Sebenarnya komitmen kita berusaha paling tidak pindah ya. Tetapi rupanya altar juga belum siap ya, karena kita altar mesennya di Behe ya, Prabu Yudhistira yang buat itu belum selesai juga ya. Terus di sini juga masih banyak kekurangan, terus pintu juga selesainya lama sekali karena ternyata nyari tukang ukir susah ya. Tukang ukir itu kerjanya nggak bisa diatur ya. Jadi kita yang mengalah menunggu jadi. Ya Prabu, terima kasih ya. Semoga kita selalu di dalam lindungan daripada Sri Radha Resesuar, lindungan guru dan acarya. Saya tutup dengan wanca kalpataru biasa, kebasan biasa, dalam menebio, Vaishnava bio nama-nama Hare Krishna. Atur semua. Our last speaker, we would like to invite Her Grace Prema Manjari Dewi Dasi. Waktu dipersilahkan. Hare Krishna. Krishna Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Kita harus bersemangat. Kenapa demikian? Karena ini adalah kita merayakan anniversary ataupun ulang tahun Sri Sri Radha Resesuar, junjungan kita ya. Dari sebelumnya saya akan berdoa mengalahkannya sebentar. Setelah itu kita akan share ya, ataupun pengalaman ataupun cerita kenapa Radha Resesuar bisa sampai hari ini 26 tahun ya, Haribol. Bukan kalau tidak salam panggung lama ya tegirim ya tripata mahamrani namo Om Wisnu Padaya Krishna Prastaya Butale Srimanti Goragovinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jadi cerita mengenai tempel ini sudah diceritakan oleh pembicara-pembicara yang terdahulu, itulah perintis-perintisnya. Karena waktu itu setelah kita dilarang di Indonesia dari tahun 84 sampai tahun 90-an ya, 98 sebenarnya tempel pertama kita membangun di Padanggala bersama-sama dengan seluruh penyembah. Tapi karena ada halangan dan lain sebagainya, jadi kita itu akhirnya kita tidak ada tempat untuk kita bersama-sama. Dan sebenarnya Ibu Chok Kamala Laya Radha ingin membuat tempel ataupun center di rumah beliau di Jalan Ciumanara. Karena itu beliau membeli arca. Kita tidak tahu karena tidak dikasih tahu. Tetapi pada saat itu karena kita bingung kemana kita akan bersadu sangga. Walaupun di Padanggala ada pada saat itu, jadi sebagian besar dari penyembah mereka kebingungan. Nah seperti itu. Terus akhirnya masing-masing mencari tempat. Jadi waktu itu kita ada yang di
kemudian ada yang di Wariban. Nah, sebelum Prabu Narasingha mendapatkan tanah ini, kita jadi bersadu sangga itu dibagi dua sebenarnya. Nah, setelah tanah ini ada, kemudian saya waktu itu gede bayu, padahal tidak punya modal, bilang sama Prabu Narasingha, Prabu, kita buat tempel sederhana 60 juta aja cukup, saya gitu, karena saya tidak tahu pembangunan, tidak tahu bagaimana mencari uang, hanya semangat saja. Saya menyemangatkan Prabu Narasingha waktu itu karena beliau punya uang, kemudian menyemangatkan beliau untuk membangun di sini, dan beliau mengingatkan, beliau tahu bahwa kalau membangun tidak mungkinlah 60 juta, kan begitu Prabu ya, tapi Prabu diam. Saya kira itu cukup. Seperti itu. Terus akhirnya disediakan budget 250 juta waktu itu. 500 ya? Ya, 500 juta itu waktu itu. Tetapi ketika ini berjalan, pembangunan ini berjalan, uang yang dia simpan oleh Prabu Narasingha tetap utuh. Artinya itu dia sehari-hari mendapatkan keuntungan itu dipakai untuk membangun. Inilah karunia Krishna, sangat-sangat luar biasa sekali. Kalau beliau berkehendak, karena ini adalah perintah dari penyembahnya, penyembah murninya, beliau akan mewujudkan itu. Kita hanya sebagai ini wayang saja, sebagai pelaksana saja sebenarnya. Nah, sekarang, ini sudah tempel ini sudah berdiri, seperti Prabhupada, Srila Kawicandra Maharaj juga, dan juga semua GBC ISKCON sekarang sangat hati-hati sekali untuk menginstal Radha Krishna. Karena Prabhupada mengatakan sekali kita menginstal Radha Krishna tidak boleh ditidurkan lagi ataupun ditutup. Tidak, itu kesalahan. Karena itu waktu kita akan menginstal Radha Krishna di sini, Srila Kawicandra Maharaj sebagai GBC, karena beliau worry sebenarnya, sangat worry apakah kita bisa untuk melayani beliau. Karena itu detail sekali ditanya. Kamu harus pakaian tidur 4 set paling tidak. Kamu sudah ada? Sudah. Padahal waktu itu belum. Belum ada. Maksudnya bagaimana? 1 minggu sebelum Abhiseka, ini luar biasa juga gini, Mataji Nagawileka yang Singapura, saya katakan, Nagawi, bisa kamu menyelesaikan ini 4 set ini 4 set pakaian dasan dan juga pakaian tidur. Dia sampai tidak tidur 1 minggu. Bayangkan, gitu hebat, maksudnya semangat penyembah pada saat itu. Marilah kita sekarang yang mewarisi itu, kita juga hendaknya bersemangat seperti itu. Jangan ini maksudnya jangan kita melihat ini karena di sini adalah murti guru. Bagusnya murti guru adalah jadi kita saling toleransi, tidak boleh eksklusif bahwa guru saya yang paling, tidak. Kalau hal itu ada eksklusivitas di sini, Prabhupada sendiri mengatakan kita akan kita akan binasa. Karena itu bagaimana caranya kita tolerate, cooperate. Srila Gurudev selalu itu, tiap hari ketika beliau memberikan kelas, hendaknya kamu tolerate, cooperate. Prabhupada juga seperti itu. Kalau kamu ingin, kalau kamu mencintai aku, kerjasama yang baik. Nah seperti itu. Nah kami di sini mengharapkan kedepannya kerjasama yang baik, saling menghormati antara guru-guru yang lain. Jangan kita membandingkan guru ya guru, semua sama. Karena itu adalah semua dari maksudnya guru-guru dari ISKCON. ISKCON semua sama,
Jangan sekali kita membanding-bandingkan. Itu adalah aparat, namanya guru aparat. Seperti itu. Karena kalau kita melakukan hal itu akan menyebabkan kita yang binasa, semua penyembah yang binasa. Seperti itu. Jadi jaga itu. Dan yang kedua, kita memohon kepada Sri Mati Radharani. Di sini beliau dikatakan oleh para sannyas, terutama Sri Padmarat mengatakan Radharani di sini sangat serius, grave. Beliau mengatakan begitu. Jangan coba-coba, karena beliau adalah penguasa di sini, Radharani dan Krishna, bukan kita. Karena itu kita harus betul-betul melihat, betul-betul mengerti bahwa beliau yang memimpin di sini, memanajemen di sini. Karena waktu kita kadang-kadang ada manajemen tapi autopilot, benar apa tidak? Kebanyakan autopilot. Ya, tetapi sebenarnya Radharaseswar yang memimpin kita, karena beliau punya tempat ini. Kalau kita merasakan seperti itu, kita akan bisa toleransi satu sama lain. Dan yang kedua, untuk memelihara kesadaran ataupun kesadaran rohani kita, kita harus selalu melakukan sadhu sangha. Karena itu siapa saja yang datang, para sadhu yang datang ke sini, para guru yang datang ke sini, hendaknya pengempon, terutama pengempon Radharaseswar, siap mendengarkan dari beliau, melakukan sadhu sangha. Jangan berpikir untuk sing gurun raga itu. ini sudah hampir ini terjadi seperti itu. Nak sing raga lah guru itu. Nak usah didengarkan. Tidak, itu salah besar. Karena dijelaskan kemajuan rohani kita itu ditentukan dengan sadhu sangha. Sadhu sangha, sadhu sangha, ya. Sadhu sangha, sarwa siddhi hoi. Sadhu sangha, lawa matra siddhi hoi. Ya kan? Seperti itu. Jadi kita maju dalam bakti itu dari sadhu sangha, murni dari sadhu sangha. Karena kita maju dalam bakti itu adalah karunia dari para penyembah, karunia daripada sadhu. Kita mengemis itu. Jangan kita mengignore, artinya mengabaikan para sadhu. Tidak. Paling tidaklah kalau kita tidak ini, jangan bermuka masam di hadapan para sadhu, apalagi tidak menyapa atau apa. No, jangan sekali-kali. Jadi dengan cara seperti itu, otomatis ada rasa saling memiliki, ada rasa tanggung jawab untuk bekerja sama. Dengan cara seperti itu akan terjaga sampai 10.000 tahun. Karena Prabhupada mengatakan 10.000 tahun, bukan 1.000 Prabhu, tapi 10.000 tahun. Jai, Hare Krishna. Sekali berdiri, tetap berdiri. Mari kita wujudkan harapan dari para acarya kita. Haribol, Hare Krishna. Haribol. Mungkin kita simak dulu pesan-pesan beliau, His Grace Balakrishna Prabhu. Matur suksma, Hare Krishna. Hare Krishna. Anantimirantasya Gyananjana Salakaya Chakshurumritangaya Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Parunadhyate Gire Yatripatamaham Vande Shri Gurundanataranam Namo Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Pranamini Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharani Nirvisesa Sunyavadi Paschita Deshatarani Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vishnavebhyo Namo Namaha
Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Jadi pada penutup akhir dari Bhagavad Gita, Sanjaya menyatakan Yatra Yogeshwara Krishna Yatra Partho Danudara Tatra Srir Vijaya Butir Dua Nitir Matir Mama. Jadi ashram ini, ashram Sri Radha Seswara adalah perwujudan tadi, penyatuan antara Sri Krishna, Sri Radha Seswara yang kita puja bersama-sama dengan para baktanya, dengan para penyembah. Dan ashram Radha Seswara adalah salah satu ashram terbesar kalau dari sisi jumlah penyembah yang di sini berkumpul melakukan pelayanan, adalah yang terbesar di Bali. Dan kini dengan ulang tahun yang ke-26, berarti seperti tadi sudah disebutkan, ini sudah usia dewasa. Biasanya kalau manusia ya, kalau kita ada yang menikah di usia segini, artinya usia-usia di mana mulai mengambil tanggung jawab lebih. Jadi ashram Radha Seswar, Pasraman Radha Seswar itu selain dengan usia yang matang seperti ini dan juga dengan jumlah penyembah di sini yang terbesar, memiliki tanggung jawab yang besar sebagai salah satu cerminan dari ISKCON itu sendiri. Perkumpulan ISKCON itu bukan adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya, oh itu ketuanya, oh ini wakilnya, seterusnya, bukan. Perkumpulan ISKCON itu adalah setiap penyembah, Prabu dan Mataji semua. Perkumpulan ISKCON di Indonesia dari ADART-nya, anggotanya itu adalah ashram-ashram. Di situ kita pakai, setelah lama di antara para senior berdiskusi, kita menyebutnya unit kegiatan. Karena kegiatan ISKCON itu sebenarnya dilaksanakan di setiap unit kegiatan tersebut. Adalah unit itu berarti suatu kesatuan yang lengkap. Jadi ada manajemen di sana, ada organisasi di sana. Jadi Srila Prabhupada sendiri ketika beliau bertanya kepada murid-murid beliau, apakah yang akan bisa mendorong gerakan kesadaran Krishna ini maju ke depan? Kita sering menyebutnya, beliau memprediksi 10.000 tahun ke depan. Itu waktu yang cukup lama. Sekarang aja kita masih tahun 2025 ya, 10.000 tahun, bayangkan. Tapi kalau di hadapan Dewa Brahma itu sekejap ya. 10.000 tahun itu dijawab oleh murid beliau dengan apa yang telah diajarkan oleh Srila Prabhupada. Kita melaksanakan sadhana bakti kita dengan tulus, kita berjapa, melakukan pelayanan dan sebagainya. Ya, Srila Prabhupada menjawab itu bagus sekali, tetapi untuk itu perlu juga ada organization and intelligence. Jadi perlu ada dikelola, perlu ada bagaimana pengaturannya, karena kita bersama-sama, kita semua mengakui kita ini adalah milik Sri Krishna dan kita semua adalah pelayan kekal Sri Krishna. Nah, masing-masing dari kita punya pelayanan tertentu yang kita persembahkan untuk beliau. Tempel ini bisa terwujud karena salah satunya pelayanan dari Prabhu Narasimha Chaitanya dan para senior-senior bisa akhirnya terwujud. Ada tanah, ada kemudian dibangun dan sebagainya. Tapi apakah kemudian peran penyembah yang lain tidak kalah penting? Setiap penyembah memiliki peran yang penting dalam pelayanan kepada Sri Radha Seswar, kepada Sri Krishna, Tuhan junjungan kita. Dan peran ini bisa menjadi efektif, itulah gunanya ada manajemen. Itulah gunanya ada yang nanti menjadi pengurus di masing-masing unit kegiatan, di masing-masing tempel. Pengurus ini bukanlah seperti halnya di perkumpulan ISKCON, bukanlah hanya suatu jabatan. Oh, dengan demikian dia adalah diberikan perlakuan istimewa atau penghormatan. Tidak. Menjadi pengurus di dalam ISKCON maupun di dalam setiap ashram itu justru adalah sebuah pelayanan. Bagaimana agar milik Sri Krishna berupa berbagai benda material ini yang sebenarnya tidak material saat digunakan dalam pelayanan kepada Sri Krishna, lalu kita sendiri semua para penyembah itu bisa semua dipersembahkan dengan efektif, dengan sebaik-baiknya dalam pelayanan kepada beliau. Jadi dengan demikian maka terwujud itu tadi,
Yatra Yogeshwara Krishna, Yatra Parto Danudara. Ketika ada Sri Krishna, penguasa segala kesaktian kebatinan, dan ketika ada Arjuna, penyembah beliau yang murni, yang luar biasa, maka disitulah ada segala kejayaan, moralitas dan sebagainya. Dan kita ingin tempel ini secara fisik berdiri dengan baik, dengan selesai, dengan indah untuk persembahan kepada beliau, maka itulah yang kita butuhkan. Manajemen hendaknya, dan saya mendengar ini sudah masanya di sini akan ada pergantian ke manajemen yang baru. Terima kasih kepada yang sebelumnya telah memimpin pelayanan dari semua penyembah kepada Saudara Siswa, dan begitu pula yang berikutnya akan meneruskan. Maka itulah tugasnya manajemen, bisa melihat potensi dari setiap penyembah dan kemudian mengengage, mengajak penyembah melakukan pelayanan sesuai dengan bagaimana potensinya masing-masing. Maka kita akan bisa bersama-sama, seperti halnya ketika Maharaja Swarup ditanya tentang bagaimana guru-guru di dalam ISKCON, beliau menjawab, guru-guru dalam ISKCON itu seperti halnya lebah. Semua bekerja sama di dalam koloni itu untuk melayani ratunya. Begitu pula semua penyembah bekerja sama untuk melayani Saudara Seswara. Untuk bekerja sama ini dasarnya adalah adanya love and trust, adanya cinta kasih yang mendasari, dan ada kepercayaan satu sama lain dengan penyembah. Untuk bisa itu tumbuh, kita semua masing-masing sebagai pribadi, sebagai penyembah harus menjaga hal tersebut. Kita harus selalu ingat bahwa kita ini sebagai penyembah di dalam ISKCON mewakili Srila Prabhupada, mewakili ISKCON, sehingga kita menjaga bagaimana tingkah laku kita, kita menjaga bagaimana perilaku kita. Saat ada kecenderungan dari maya atau hayalan untuk menggoda kita melakukan hal yang tidak tepat, melakukan hal yang tidak baik, atau digoda oleh ego kita sendiri, bagaimana kemudian kita melupakan kedudukan kita sebagai pelayan. Maka saat itu kita selalu ingatkan diri kita, oh saya ini adalah bagian dari keluarga besar Srila Prabhupada, oh saya ini adalah bagian dari keluarga besar Pasraman Radha Seswara. Saya bisa menjaga nama baik Srila Prabhupada, nama baik dari Pasraman ini, nama baik dari sadhu sangga kita semua. Dengan demikian kita menjaga keinginan kita, semangat kita untuk berbakti kepada beliau, dan ini nantinya menumbuhkan ada kepercayaan di antara kita. Selain kepercayaan juga cinta kasih. Kita terus diajarkan tentang pelayanan kepada penyembah itu bahkan lebih tinggi daripada kepada Sri Krishna sendiri, karena para penyembah yang sungguh-sungguh melakukan pelayanan kepada Sri Krishna, beliau-beliau tidak memikirkan dirinya sendiri. Tadi kita mendengar bagaimana saya hanya bisa membayangkan saja Arca datang memberitahukan beliau ingin apa. Itu kalau bukan karena memang bakti sudah begitu tinggi, tidak akan bisa terjadi seperti itu. Nah, masing-masing dari kita bisa kita lihat kepada satu sama lain. Kita mencintai satu sama lain para penyembah sebagai para pelayan Sri Krishna, dan berpikir, oh saya hanyalah seorang yang remeh yang melayani semua penyembah yang lain. Jadi mungkin itu yang sedikit bisa saya sampaikan dalam rangka peringatan ulang tahun dari Pasraman Sri Radha Seswara, salah satu ashram terbesar di Bali yang kita banggakan. Jadi perkumpulan ISKCON menginginkan dan terus mendoakan kita semua bisa kuat bersama-sama dalam sadhu sangga ini, dan dengan demikian menjadikan misi Srila Prabhupada di Indonesia bisa maju terus dan bisa terus bertambah besar menjadi karunia bagi semua makhluk hidup. Terima kasih. Wancakal Patrubhyascha, Kripasmilewaccha, Paripalam Bhavnebhyo, Vaishnavibhyo Namo Namo. Hare Krishna.